Membangun shelter dan menginap di tengah hutan, terjebak dalam hujan deras serta mengolah ikan dengan bumbu seadanya untuk bertahan mencapai tujuan. Bersama jejak Kang Udin, mari mengenal tanah Papua lebih dekat. Di pagi yang cerah, langit cukup berawan, membawa rasa semangat Kitong untuk menaklukkan tantangan hari ini. Perjalanan kali ini, Kitong ditemani Pace Mama dan adik-adik bersama-sama menuju tempat kita bermalam di dalam hutan. Menombak ikan dan memasak ikan dengan memanfaatkan rempah-rempah yang tersedia dari alam. Sembari menunggu rombongan yang tertinggal di belakang, Kitong dan rombongan istirahat sejenak untuk meluruskan kaki yang sudah terasa tegang dan menghisap sebatang rokok. Apa Martinus? Apa menurut lo? Oh, kamu juga mau istirahat? Sudah. Ya kita jalan mana? Tidak, diri sana 11 sepatu. Hari makin siang, kami segera bergegas melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan setapak dan dilindungi pepohonan yang lebat, mengurangi rasa panas dari terik sinar matahari. Pace Alfred biar kelihatan. Perjalanan terus berlanjut di bawah terik sinar matahari, nampak dari kejauhan hamparan pasir dan bunyi air sungai mengalir menandak tidak jauh lagi kita akan sampai di tempat tujuan. Demi. Ini anaknya, bapaknya. Setelah 2 jam perjalanan, Kitong lewati jalanan berbukit dan hamparan pasir membentang, akhirnya sampai juga Kitong di tempat tujuan. Tapi tunggu besok bisa terang toh, Dom? Iya bisa. Tanpa komando sebagian dari rombongan yang sudah sampai terlebih dahulu, mereka berinisiatif langsung mendirikan shelter dengan memanfaatkan batang kayu dan akar sebagai pengikat. Kami memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki. Pindah kampung kah? Kenapa? Dinaya tidak diurus? Dengan kerjasama dan kebiasaan mendirian befak, akhirnya rangka befak telah berdiri dan dilanjut pemasangan tenda untuk atap. Pindah. Is ngeri. Nih. Tenda bermalam sudah berdiri tegak dan kokoh,
dan siap malam ini untuk kitong tempati. Siang sudah mulai lapar, setelah perjalanan panjang dan mendirikan shelter, kini waktunya kitong mencari ikan untuk persiapan makan siang dan makan malam. Oke. Tantangan kali ini, kitong Pace Mama dan Nona harus bisa menyeberangi derasnya aliran Sungai Mbusar, karena lokasi kita mencari ikan berada di sebelah, jadi kitong harus menyeberangi dulu Sungai Mbusar. Dengan langkah kaki perlahan, kami mulai menyeberangi Sungai Mbusar, dalam hati penuh rasa berdebar-debar karena langkah kaki semakin di tengah semakin berat untuk melangkah, melawan deras dan dalamnya Sungai Mbusar. Iya itu kalau kayak Ciko, tapi kalau anak perempuan. Dari sini. Iya lupa. Akhirnya sampai juga kitong di seberang sungai. Nampak dari kejauhan Beva kita berdiri, karena tempat untuk memanggang ikan tertinggal, jadi kitong panggil Markinos buat membawa alat pemanggangnya. Tempat bakar ikan. Ya itu. Nanti tolong bawa ya. Yuk, terima kasih. Jangan batu nih. Sangat disayangkan dikarenakan kamera kitong sudah mulai lowbat. Video menangkap ikan kitong skip, dan inilah hasil Bikin tangkapan menu kitong siang ini. malam Sudah lebih cukup untuk makan siang kitong. Udah. Tahu itu. Boleh ke sana. Benar. Bumbunya. Kakak ini nanti masaknya diapain? Dipepes? Caranya begitu kan? Prosesnya toh harus dilihat kan? Oh, cara begitu. Oh, setelah dibungkus baru dibakar seperti ini. Bisa dibakar, buang di air kalau dimasak. Ini namanya tampil goreng. Ini tampil. Ikat, langsung lempar. Lempar jahit. Mana sini? Apa namanya? Garam, kecil, bawang. Bawang. Itu masih ada itu perisanya itu. Kasih kok.
dengan Pace Blondi. Malam akhirnya tiba menyelimuti hutan, dengan kegelapan yang pekat, Kitong waktunya beristirahat, melepas rasa lelah berjalan dan mencari ikan, cahaya api memberi kehangatan dan penerangan di dalam kegelapan. Malam ini kurang bersahabat untuk Kitong, hembusan angin membuat tenda Kitong bergoyang-goyang. Air hujan mulai turun dengan derasnya, menambah malam makin menantang. Hasil buruan kita tadi ya, Dom. Iya. Tapi sayang sekali tidak terekam ya. Iya, itu sudah. GoPro-nya mati ya. Iya. Wih, mantap, ngeri, gak bisa aja ya. Pele. Sudah. Pagi pun telah tiba, cahaya pagi mulai menampakkan diri, menyinari tanah Papua. Kitong sudah terbangun, tetapi sebagian dari kawan Kitong masih tertidur. Selamat pagi. Duh, dia sepin kapan itu? Ya. Dari semalam kan? Iya. Inilah hasil tangkapan Kitong kemarin. Pagi ini Kitong asapin untuk sarapan pagi, dan untuk dibawa bekal perjalanan pulang nanti, karena rencana siang ini Kitong sudah turun ke kampung. Yang dapat siapa? Kamu? Saya. Udara pagi di tepian Sungai Mbusar cukup dingin, jadi Kitong duduk-duduk di samping tempat memanggang ikan, biar badan terasa hangat. Pagi mulai lapar, perut sudah keroncongan, dan sarapan pagi sudah siap dengan lauk ikan bakar plus kecap, menambah rasa nikmat. Mari Kitong sarapan dulu. Astaga, tidur. Ngeri. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat itu. Terima kasih Pace Mama Nona dan adik-adik, kalian luar biasa, banyak pengalaman yang kita dapat dari kalian, bagaimana cara menghargai memanfaatkan alam, dan bertahan hidup di hutan. Menginap di tengah hutan, bukan hanya tentang petualangan, tapi juga tentang menyatu dengan alam, dan kembali mengenal diri sendiri, di balik heningnya malam dan rimbunnya pepohonan. Kita belajar bahwa alam selalu punya cara untuk menyembuhkan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam sehat untuk Kitong semua. Jejakan Mulini.